Allahmu cuman ada di dalam pikiran Muhammad. Kita udah jelas kok. Baca itu surat Yunus ayat 20. Ya. Kenapa Muhammad masih menunggu? Nah, sedangkan Allah Yahudi bisa berkata dan dimengerti sama orang Firaun. Kita baca itu Yunus ayat 90 sampai 92. Nggak usah lari kiri kanan. Quranmu sendiri membuktikan Allahmu hanya ada dalam pikiran Muhammad, bukan bagi orang di sekitar Muhammad. Paham? Baik, saya tanggapi ini ya. Karena kebetulan si Agus ini memang sudah lama saya mau berdialog, tapi dia selalu kabur. Ya, alhamdulillah di sini Saudara Agus ternyata punya komentar, dan ini adalah merupakan sebuah komentar yang harus saya luruskan atas kebutaannya terhadap Al-Quranul Karim. Di dalam surah Yunus diterangkan di ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim, wa yaquluna laula unzila alaihi ayatum mir rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Nah, dalil ini jelas ya. Orang-orang yang ada pada masa itu kemudian yang berselisih tentang kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Mereka berkata, kenapa tidak diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW suatu bukti mukjizat, ya, atau tanda dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu saja olehmu. Ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Nah, artinya bahwa dalam ayat ini dijelaskan sikap orang-orang musyrik kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW dengan perkataan tadi. Mengapa tidak diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW tanda-tanda kerasulan yang berhubungan dengan alam ini? Seperti yang pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti angin topan pada masa Nabi Nuh, membelah laut pada Nabi Musa, bangkitkan orang mati pada masa Yesus. Saya jawab ya, bahwa dalil ini menceritakan keingkaran orang-orang musyrik yang ada pada saat itu. Orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan informasi apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka minta bukti mukjizat. Nah, satu hal yang saudara perlu tahu, Nabi Musa alaihissalam itu bermandikan mukjizat. Apakah kemudian orang-orang di sekelilingnya beriman? Anda tahu sendiri kan bagaimana kekufuran, keingkaran, tegar tengkuknya Bani Israel kepada kenabian Nabi Musa alaihissalam. Padahal bukti mukjizat sudah diberikan sangat banyak. Demikian juga Yesus. Yesus di tengah-tengah Bani Israel membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Apakah kemudian Bani Israel beriman kepadanya? Tidak kan? Hanya segelintir, sebagian kecil. Hanya 11 orang yang beriman pada Yesus itu. Lalu kemudian Anda juga mau menginginkan seperti apa yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berulang saya katakan, mujizat setiap nabi itu beda-beda. Mujizat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya di ayat ini dikatakan fakul, katakanlah, maka katakanlah innamal ghaibu lillahi fantaziru. Itu yang perlu kamu pahami, bahwa di situ ada penekasan, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu saja olehmu. Maksudnya tunggu, ini masih proses pewahyuan. Ternyata mujizat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Dan itu bisa dinikmati oleh manusia hari ini. Kalau mujizat yang ada pada Musa, pada Yesus, apa yang bisa menikmati hari ini? Tidak ada. Belah lautan, tidak ada yang bisa saksikan. Membangkitkan orang mati, tidak ada yang bisa saksikan. Semua cerita hanya cerita berupa dongeng saja karena tidak pernah dilihat. Tapi berbicara mengenai mujizatnya Rasulullah Muhammad SAW bisa dilihat hari ini. Orang menemukan misalnya sidik jari. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW telah menjelaskan 1400 tahun silam. Orang menemukan adanya api di bawah lautan. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW telah menemukan 1400 tahun silam. Itulah mujizatnya, dan mujizat itulah yang dibutuhkan manusia sekarang. Bukan belah lautan, bukan bangkitkan orang mati. Yang dibutuhkan sekarang manusia seluruhnya, termasuk kamu, adalah Al-Quranul Karim. Berkaitan dengan apapun yang termuat di dalamnya, itu yang dibutuhkan oleh manusia pada hari ini. Pahami itu.
Ya terus buat apa lu munafik? Bilang nggak ada ayat preman pasar di Quran lo. Itu jelas gua tampilin. Makanya lu mau nipu apa lagi? Gua siap tabokin pakai kitab suci lo. Atau siapapun muslim yang berani plesetkan Alkitab, ya gua tabok pakai ayat Alkitab. Buktikan pada dunia kalian tukang hujat dan tidak yakin dengan kitabmu sendiri. Ayo, yang mana dalilnya yang berbicara mengenai preman pasar di dalam Al-Quran? Silakan. Nanti saya ajarin. Artinya lu kagak yakin dengan kitab lu sendiri. Ngapain juga lu ngurusin Paulus? Emangnya Paulus apain lu? Kenal juga enggak? Kok sewot? Ya, kalau saudara ngurusin Rasulullah Muhammad SAW, apa urusannya dengan Anda? Emang Rasulullah kenal dengan Anda? Maka itu saya bilang, menjadi muslim itu apa bedanya dengan menjadi robot? Robot itu pasti patuh saja. Kalau batu ditaruh di mana, dia pasti pergi ke situ. Kalau disuruh sujud, dia sujud. Nah, pertanyaannya, mengapa muslim di sini tidak mempertanyakan kenapa kita diwajibkan sujud kepada Aswad dan bukan sujud kepada Madinah, ataupun yang paling sederhana saja lawan arah, yaitu sujud kepada Petra di Yerusalem. Nah, di sini aja mereka gak mampu membantah. Apakah mereka tuh dikasih otak untuk berpikir? Apakah untuk mempertanyakan? Asal percaya aja, ya manut aja. Lalu apa bedanya mereka dengan robot? Disuruh sembah di sini, disembah situ, percaya saja, lakukan saja, dan tidak perlu mengetahui apa mudarat dan apakah itu bukan musyrik karena mempersekutukan Allah dengan benda mati. Luar biasa bodohnya mereka mengimani ajaran yang tidak masuk akal itu. Sebenarnya Anda yang sakit gitu. Anda tidak memahami konsep Islam. Orang bersujud itu bukan berarti menyembah terhadap objek yang ada di depannya, bukan. Tetapi orang sujud menghadap kiblat itu hanya satu arah. Itu adalah arah kiblat. Para nabi juga sebelumnya itu di dalam beribadah itu sujud menghadap objek. Bukan berarti bahwa apa yang ada di depannya itu adalah Tuhannya. Tidak seperti itu. Makanya pelajari itu kitab Anda. Pelajari kitab yang Anda ambil dari Bani Israel. Kitabnya agama Yudaism yang Anda ambil. Percuma dong ambil kitabnya orang tapi kamu nggak memahami isinya. Para nabi terdahulu itu sujud di dalam beribadah. Mereka punya batu tugu, ya. Mereka punya Betel, mereka punya Bait Allah, dan mereka ketika beribadah mereka sujud menghadap ke situ. Jadi sujud itu hanya prosesi. Yang disembah itu adalah Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan umat Islam itu laksana robot, bukan seperti itu. Umat Islam itu taat terhadap perintah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang dilaksanakan. Apa yang diperintahkan oleh utusan Allah itu yang dilaksanakan. Itu namanya ketaatan. Itu namanya mengasihi. Keselamatan itu mengasihi Allah. Keselamatan itu mengasihi utusan Allah. Apa yang dimaksud? Kasihilah Allahmu. Kamu ngerti enggak? Kasihilah Allahmu itu artinya taat terhadap perintah Allah. Apa yang diperintahkan, ya itu yang dilakukan. Mengasihi Yesus itu apa maksudnya? Mengasihi Yesus itu artinya kasih terhadap seluruh perintahnya. Semua perintah-perintahnya dilaksanakan, itu yang disebut kasih. Kasih kepada Allah berarti taat kepada Allah. Kasih kepada Yesus berarti taat kepada Yesus. Lah kalian memang tidak kasih. Yesus ngajarin apa, kalian lakukan apa. Jadi memang beda. Kalau umat Islam itu memang taat. Nah, satu poin yang ingin saya ajarkan samamu. Ya, Mazmur 11 nomor 4, terbitan 1912, itu mengatakan Allah itu di dalam Ka'bahnya.
Hagai 2 nomor 15. Tetapi sekarang perhatikanlah mulai hari ini dan seterusnya, sebelum batu-batu tersusun di atas batu lainnya dalam bait suci Allah. Nah, mesbah itu semua berasal dari batu. Baca Ulangan 27 nomor 5, Keluaran 20 nomor 25. Lalu kemudian di dalam Wahyu 15 nomor 7 lebih parah lagi. Malah bait suci atau mesbah itu bisa berkata. Coba. Lalu kemudian di dalam Lukas 19:40, ya, Lukas 19:40 terbitan VMD dan juga BCTC itu jelas-jelas mengatakan bahwa batu-batu di dalamnya itu akan mengatakannya. Artinya batu yang ada di bait suci itu akan menjadi saksi. Jadi bukan orang itu menyembah batu. Itu yang perlu kamu paham. Lalu kemudian di Habakuk 2 nomor 20, tetapi Tuhan ada di dalam rumahnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya, segenap bumi. Itu dalil di dalam kitabnya Bani Israel. Jadi kamu nggak paham memang. Allah itu punya bait, artinya dia punya tempat kudus yang manusia ketika beribadah menghadap ke sono. Bukan berarti menyembah kubus atau menyembah batu itu. Kamu yang tidak pakai akal, Yesus memerintahkan nyembahannya kepada Allah, kamu malah nyembah kepada manusia, ya, dan pernah jadi mayat lagi, jadi nyembah mayat gitu. Apa katamu? Lucunya kalian masih juga musyrik, nggak sadar apa yang kamu lakukan. Halo, ya, kita ini udah 1441 tahun, 5 kali sehari. Ingatin Allah, Muhammad itu Rasul Allah. Memalukan. Yang dikatakan musyrik itu menyembah selain pencipta alam semesta. Kami menghadap ke bait suci, itu tidak menyembah bait suci. Kamu di dalam gereja menghadap ke tembok, apa boleh saya katakan kamu menyembah tembok? Kan tidak. Nah, yang musyrik itu kamu, kafir itu kamu. Kenapa? Ya, kamu bukan musyrik lagi, kamu kafir, beda musyrik. Ya, beda kafir. Musyrik itu menyembah Allah dan juga menyembah makhluk. Kalau kamu itu tidak, kamu yang menyembah makhluk, jadi jatuhnya bukan musyrik, tapi kafir. Beda itu. Kalau musyrik menyembah Allah, menyembah juga esensi lain. Kalau kafir memang tidak menyembah Allah, memang betul-betul menyembah selain daripada Allah. Habakuk 2 nomor 20, coba kamu baca. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya, di dalam Ka'bahnya. Kalau terjemahan 1912 itu masih Ka'bah, bukan bait, ya. Itu yang perlu kamu pahami. Tetapi Tuhan ada di dalam Ka'bahnya yang kudus. Maka berdiam dirilah di hadapan Ka'bahnya yang, ya, segenap bumi, wahai segenap manusia di atas muka bumi. Itu terjemah Habakuk 2 nomor 20 tahun 1912. Ya, paham itu. Tetapi Allah ada di dalam Ka'bahnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan Ka'bahnya, wahai manusia segenap bumi. Jadi manusia itu diseru untuk apa? Menghadap ke Ka'bah. Itu terjemahan 1912 di kitabmu itu masih pakai Ka'bah, belum diganti menjadi bait. Kamu harus banyak belajar, ya. Orang menghadap ke Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah, tetapi itu berdasarkan perintah Allah. Ya. Daripada menghadap kemana-mana, Allah minta satukan, ya, wajah kalian untuk menghadap ke arah Ka'bah, ke Baitullah, ke Bait Allah, ke Mekah. Dan para nabi ketika dia datang untuk nyembah kepada Allah, mereka mendirikan tugu, mereka membuat batu, ya, lalu kemudian mereka sujud menghadap batu itu, tapi nyembahnya kepada Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Om Ustadz, tolong dong bantu buat lurusin tuh otaknya Om Hasan. Kayaknya dia juga otaknya otak batu. Hasan itu susah untuk diselamatkan lagi karena otaknya itu sudah rusak. Ya, dia dasarnya memang suka berdebat, artinya mau benar mau salah pokoknya bunyi. Tidak peduli dia itu. Yang namanya juga orang sudah tidak berfungsi otaknya, ya mau kayak mana lagi ya. Kita hanya bisa berharap dia dapat hidayah, tapi kayaknya susah. Karena cebok pun dia itu tidak lagi, nggak cebok lagi dia itu. Habis buang air besar itu nggak cebok lagi dia itu, si Hasan. Om Ustadz mau tanya, kenapa nggak buat konten YouTube aja? Isinya buat dakwah semua. Ustadz itu ceramahnya bagus banget, masuk pikiran semua, masuk akal.
Kenapa nggak buat aja? Nanti Ana bantu sharing. Kalau ceramah itu ya memang khusus ceramah saya belum buat konten. Ya nanti aja lagi insya Allah ke depannya. Ya selama ini saya fokus dulu ke konten perbandingan agama. Kalau di channel perbandingan agama saya itu kan alhamdulillah sudah banyak orang yang tercerahkan, bahkan sudah banyak yang bersyahadat. Begitu Nanda. Iya, berarti kamu menyangkal apa yang ditulis dalam An-Nisa 76 sampai 93. Titik. Masa iya Allah harus tunduk pada nafsu Muhammad dalam membunuh? Yang benar aja kau. Sudah sering saya katakan bahwa orang Kristen yang mencoba mengkritisi Quran tapi dia tidak bisa membaca huruf hijaiyah, itu ya gilanya itu belum sempurna menjadi gila total karena masih bisa menyebut kata Quran. Kamu menyebut An-Nisa ayat 76 sampai 90 berapa tadi? Apa hubungannya dengan pernyataan kamu yang mengatakan kami ini menyembah batu? Kok loncat ke sana? Tentang apa yang saya ceritakan Habakuk dan seterusnya, Yosua 24 nomor 27. Itu kan bercerita tentang batu itu bisa menjadi saksi. Kok larinya ke perang? Gimana sih? Kemudian terkait dengan orang-orang kafir yang saya maksudkan. Ya orang kafir itu adalah orang yang ingkar, yang menyembah bukan kepada pencipta, tetapi menyembah kepada ciptaan. Dalam surah An-Nisa itu diterangkan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy-syaitani kana dha'ifa. Di ayat ini sangat jelas orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang beriman itu melakukan perang karena ada asbabnya. Karena dia diperangi, karena dia dizolimi, karena dia diusir dari kampungnya. Itu makanya orang Islam itu berperang, orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Kalau orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut. Apa maksudnya? Mereka berperang akibat daripada apa yang mereka lakukan. Mereka memerangi, akhirnya mereka diperangi. Mereka merampas, mereka menjajah, mereka melakukan pencurian, perampokan, penindasan, penekanan, teroris, dan seterusnya. Maka mereka terjadi peperangan. Kenapa? Karena orang beriman itu melakukan perlawanan. Maka ketika terjadi perang antara orang beriman dan orang-orang kafir, seperti yang terjadi ketika Indonesia belum merdeka, maka ada dua perang di situ. Perang di jalan Allah yang dilakoni oleh pahlawan-pahlawan yang ada di negara ini, kemudian perang ya yang menjadi perang tagut. Apa itu yang dilakoni para penjajah? Itu perang yang dimaksud. Jadi kamu nggak nyambung membawa dalil ini, ya. Nah, ketika orang-orang yang ada berperang di dalam perang tagut, maka Allah mengatakan, maka perangilah kawan-kawan setan itu. Berarti kalian itu disebut sebagai setan. Kamu itu teman-teman setan. Kenapa? Karena Allah menerangkan inna kaidasyaitani kana da'ifan. Kalian itu sesungguhnya ditipu oleh setan. Itulah yang perlu kamu pahami, Gus, ya. Saya lihat kamu loncat dari grup. Ada apa rupanya? Kok lari? Iya, ini kan aneh juga ya. Manusia baru dijebrot kemarin sore, kok boleh-bolehnya memfitnah dan menuduh Paulus ini, itu, dan itu. Padahal lu kagak kenal, ataupun juga Paulus kenal lo. Kok lu yang sewot lo gitu? Ya sama ketika kamu bercerita tentang Al-Quran, tentang hadits yang kamu tidak ketahui itu. Ya emang Rasulullah Muhammad SAW kenal kamu, kok kamu kepo? Sama kan? Nah, terkait dengan Paulus itu memang serigala. Itu sudah diajarkan oleh Yesus. Kepada murid-murid Yesus Bani Israel, Yesus berpesan agar berhati-hati kepada Paulus. Beda dengan Kristen. Paulus itu memang bapaknya. Ya, itu adalah sembahan kalian. Kenapa saya katakan sembahan kalian? Anda menjadi Kristen itu berdasarkan perintah Paulus. Apa yang Paulus perintahkan itu yang kalian lakukan.
Jadi kamu menjadikan dia sebagai bapakmu. Itu artinya lo tuh cuman robot. Ya, udah jelas-jelas lo orang Indonesia, tapi diwajibkan 5 kali sehari sembah batu di Arab, lo manut aja, nggak protes. Kenapa mesti sembah batu itu di Mekah? Nah, bukan di Arafat, bukan di Yerusalem. Pakai otakmu sebelum bicara. Ya, kamu menyembah Yesus itu perintah siapa? Perintah Paulus kan? Berarti kalian juga itu adalah robotnya Paulus. Boleh enggak saya bilang kayak begitu? Kami umat Islam itu memang taat. Namanya kami itu mengasihi Allah. Ketika kami mengasihi Allah, berarti kami harus mentaati perintah Allah. Yang dikatakan mengasihi, ya mentaati. Baca Yohanes 14. Di situ Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Kalau kau mengasihi Allah, maka engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Kan itu jelas ajaran Yesus. Jadi yang disebut mengasihi itu yang mentaati. Terkait kami menyembah, menghadap kepada Ka'bah, itu karena instruksi dan contoh para nabi. Para nabi ketika mereka menyembah kepada Allah, mereka juga menghadap ke bait suci. Mereka menghadapkan wajah mereka menghadap ke bait suci, lalu sujud menyembah. Ya, memang susah sih karena kalian itu bukan pengikut agama Samawi. Agama Samawi itu ketika menyembah, mereka mengambil bait, mereka mengambil tugu, mengambil batu, lalu mereka sujud menghadap batu itu, tapi bukan berarti menyembah kepada batu itu. Di dalam Yohanes 4 nomor 21, Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Berarti sudah pindah. Arah penyembahan itu bukan lagi di gunung yang ada tempat di mana Yesus itu mengajar, dan bukan lagi di Yerusalem. Kalau bukan di Yerusalem, lalu kemana lagi arah kiblat itu? Itu yang perlu kamu paham. Kami umat Islam itu beribadah sujud menghadap bait Allah, itu menghadap ke kiblat namanya. Nah, kalian itu dari mana datanya kok menghadap ke Yesus? Itu siapa yang perintahkan? Ya, ayo minum jamu tolak dungu. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku yang takut dan mau saja diperbudak orang Arab untuk sujud menyembah batu mereka 5 kali sehari tanpa protes. Mikir. Nah, itu kan kamu berasumsi. Ya, ini coba lihat. Yeremia aja kamu obrak-abrik. Kamu pleset-plesetkan kitabnya Bani Israel. Apalagi Quran. Padahal Yeremia itu bahasa Indonesia loh, ada terjemahannya. Kamu plesetkan lagi. Jadi memang kamu itu bodoh, kena daripada dalil itu. Sungguh bodohlah umatku. Ya kamulah yang kena. Karena kamu sangat tolol, bodoh dan goblok. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketaatan umat Islam di dalam menyembah kepada Allah, kepada pencipta alam semesta, membuat kamu iri. Karena tidak ada prosesi seperti itu di dalam agamamu. Yang ada di dalam agamamu itu adalah apa? Ke tempatmu ibadah. Ya, jalan, habis injak tai, injak apapun, bangkai, masuk ke dalam rumah ibadahmu. Kemudian sampai di dalam, kamu tidak bersujud. Kamu malah, apa itu dibilangnya? Tripping, kamu disco di dalam. Ya. Sudah begitu masuk, tidak ada batasan muhrim, laki perempuan, tidak ada batasan aurat, pakai rok mini, tidak ada yang mandi junub masuk di situ, kumpulan orang-orang yang berkulub semua. Sudah gitu, terkadang mereka juga barengi dengan minuman keras. Anda yang harusnya sadar, kamu masuk ke rumah ibadahmu itu tidak buka alas sepatu. Sementara kamu masuk ke rumahmu, kamu buka sepatu. Kamu buka kakimu, kamu buka sendalmu untuk masuk ke dalam rumahmu. Artinya kamu lebih menghargai isi rumahmu daripada Tuhanmu sendiri. Itulah yang saya katakan goblok, bahlul, dan dungu, tolol. Ngerti? Kamu masuk ke rumah ibadahmu pakai sepatu. Kamu masuk ke rumahmu buka sepatu. Kamu lebih menghargai rumahmu daripada rumah Tuhanmu. Itulah saya katakan, mustahil orang itu bisa menyembah Yesus di saat yang sama dia waras. Mustahil itu. Nah, ini lagi si botol dari Gua Hira. Oi, goblok.
Kalau Allah tidak mengutus Paulus, kenapa Allah suruh muridnya, Ananias, adalah murid Petrus untuk menjumpai Paulus? Mikir, kalau buka mulut, dipikirkan dahulu. Memerintahkan Ananias itu siapa? Yang mengabarkan itu siapa? Yang mengajarkan itu siapa? Surat kabar kok dipercaya? Surat kabar robek lagi. Goblok bener loh. Itu kan jelas ayatnya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup yang kekal. Bukan yang kaleng-kaleng coy. Bukan ikut Allah yang insya Allah kami akan masukkan kamu ke dalam sorga. Baca dong itu surat Quran lu sendiri, Al-Qasas ayat 57 kalau nggak salah ya. Gua lupa sedikit. Lah, kalau Yesus itu jalan, kalau Yesus itu keselamatan, Yesus itu jalan yang hidup dan hidup yang kekal menurut kamu. Kenapa kamu tidak ngikutin dia? Kenapa justru kamu ngikutin Paulus? Yesus nyembah Allah, kami nyembah Allah. Yesus sujud menghadap bait suci ketika beribadah, kami menghadap bait suci itu sujud dalam beribadah. Yesus sunat, kami sunat. Yesus puasa, kami puasa. Lah kamu, katanya Yesus itu jalan keselamatan dan hidup. Kenapa justru kamu ngikutin Paulus? Ayo, yang goblok siapa? Coba. Ayo naik di Zoom aja yuk sama Bang Juma, mau nggak? Jangan di WA dong, mau nggak di Zoom sama Bang Juma? Kamu kok mulutnya kotor sih? Mana berani dia bang, mana berani dia ke Zoom. Makanya kita semua merambah masuk ke grup-grup WA itu. Kenapa? Karena serigala-serigala ini mana berani ke Zoom. Mereka takut. Si Agus ini udah pernah kok kabur dia, nggak cukup 30 menit kabur, angkat tangan. Jadi dia memang spesialis penghujat. Nggak ada ilmu tapinya bang. Ayo Gus, katanya Yesus itu jalan, keselamatan, dan hidup. Apanya? Coba, jalannya kan? Apa itu jalan? Ajarannya kan? Nah, coba tunjukkan kepada saya, mana ajarannya agar manusia menyembahnya? Silakan. Oh begitu. Ya kalau nggak berani masuk Zoom cuma di grup WA ya, biasa kita nyamperin ke sini gitu. Buat nguji dia, ternyata kan mulutnya juga kotor, ngeluarin kata-kata nggak pantas. Ya seperti itulah ajaran yang dia terima kali. Tapi saya yakin mereka itu berilmu, pinter dia itu Bang Juma. Cuman kurang ini kali, mengajaknya kurang bijak. Itu saya coba nanti senggol-senggol dikit. Nanti kita kasih kopi sama Mas Ako kan, gitu. Kalau pintar bang, nggak mungkin jadi Kristen. Nggak mungkin jadi Kristen. Kalau dia pintar, ya dari segi ilmu dunia, mungkin. Tapi dari segi keyakinan agama, kalau dia pintar nggak mungkin jadi Kristen. Itu aja kuncinya. Ayo Gus, jangan ngumpet. Mana jalan yang ditunjukkan Yesus agar manusia menyembahnya? Mana, nama, mana? Coba tunjukkan. Maksud saya itu pinter ngeles gitulah. Pinter ngeles banget gitu. Apa yang ada ya diingkar, ya itu pinternya dia di situ gitu. Ya aku acungi jempol juga dia itu kalau fakta dia ingkari, di situlah dia kepintarannya untuk mengingkari fakta gitu. Jadi pinternya di situ Bang Juma. Mari kita ajak dia naik ke Zoom untuk mempertahankan argumentasi pintarnya itu mengingkari fakta kebenaran gitu aja sih. Ini mana Oten ini, pasukan udah pada komplit ini, mau di grup ya, ayo aja lah, di sini aja, ayo maju satu persatu ah. Setuju banget itu. Saat dia waras, dia nggak mungkin dia menjadi seorang Kristen. Itu aja sih. Kenapa? Karena ajaran-ajaran waras Yesus disalahgunakan menjadi nggak waras. Iya bang, intinya kan gini, Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Paulus datang untuk mengganjili. Jadi antara ajaran genap dan ajaran ganjil, ya memang nggak nyambung. Coba kita lihat. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Itu ajaran genap. Ganjilnya, Kristen mengajarkan menyembah kepada Yesus. Kan gitu.
Yesus mengharamkan babi, dalam arti kata tidak setitik pun dari hukum Taurat itu dihapuskan sebelum langit dan bumi lenyap. Kristen menghapuskan semua hukum Taurat. Jadi memang ajaran Kristen itu adalah ajaran yang mengganjili. Kalau Yesus menggenapi, mereka yang membuat ganjil. Yesus menggenapi, mereka mengganjili. Ya udah kayak gitu, satu paket. Jadi antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen itu ya tolak menolak gitu. Iya, itu emang tertulis. Berpura-pura di sini bukanlah untuk mencari keuntungan sendiri, tetapi supaya dia bisa menyadarkan manusia-manusia botol, penyembah berhala, agar untuk percaya. Jika kamu percaya dengan menyembah patung di depanmu bahwa Allah ada, apa sulitnya kamu percaya bahwa Allah datang dan tinggal bersama-sama kita di masa kapanpun? Itulah yang dia maksud. Kok malah jawab lain, Gus? Ini yang saya katakan, Yesus itu jalan keselamatan dan hidup. Nah, mana jalan yang ditunjukkan Yesus bahwa manusia harus menyembahnya? Tunjukkan dong. Kok malah lari ke Paulus? Paulus itu penyesat, dia itu serigala. Ya, sekarang tunjukkan aja dulu mana jalan yang ditunjukkan Yesus bahwa manusia itu harus menempuh ajaran di mana dia harus menyembah kepada Yesus. Tunjukkan. Betul. Segala sesuatu itu halal bagiku dan haram bagimu. Kenapa? Artinya, jangan kamu ambil rupa yang serupa dengan orang-orang dunia. Titik. Jangan pura-pura istilahnya tobat di depan orang kafir, tetapi di sesama muslim kalian sama-sama menikmati hasil rampokan dan mabuk-mabukan seperti halnya klub-klub elit pembela agamamu, yaitu FPI dan yang lainnya, ISIS dan juga Al-Qaeda dan Taliban. Itu loh maksudnya. Iya, ajaran Kristen itu memang mengganjili semua ajaran Yesus. Yesus menggenapi, Kristen mengganjili. Sekarang saya tanya, mana jalan yang ditunjukkan oleh Yesus untuk manusia menyembah kepada dirinya? Coba, ini dulu, ini penting karena ini adalah kuncinya. Yesus itu jalan keselamatan dan hidup. Yang melakukan itu kami umat Islam. Menjadikan Yesus itu jalan, kamilah umat Islam yang menjadikan Yesus itu sebagai nabi. Mengikuti prosesi ibadah yang dilakukan oleh Yesus, kami yang lakukan itu. Nah, sekarang kalian coba tunjukkan jalan Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana dia katakan. Silakan. Ya, kamu silakan buang dulu kata-kata dalam kurung dalam Quranmu. Kok malah loncat kemana-mana kamu, Gus? Yesus jalan keselamatan dan hidup. Mana jalan yang ditunjukkan bahwa manusia harus menyembahnya? Mengenai dalam kurung, itu bukan dalam Al-Quran. Itu diterjemah. Di kitabmu juga sampai hari ini masih ada dalam kurung dan tidak tahu apa original teksnya. Matius 17 nomor 21. Sampai hari ini masih dalam kurung. Coba kamu artikan itu. Nah, pakar mengatakan bahwa Matius 17 nomor 21 itu tidak ada ayatnya. Tidak ada isinya. Tidak ada dalilnya. Berarti palsu, sisipan. Tapi kita tidak lagi membahas itu. Yesus jalan keselamatan dan hidup. Nah, mana jalan yang ditunjukkan bahwa manusia harus menyembahnya? Silakan. Lah memang iya goblok. Kenapa itu disebut jalan? Ya jalan karena inilah cara orang hidup benar. Iya, cara hidup yang benar menurut kamu kan menyembah Yesus. Nah, mana pernyataan Yesus? Mana ajaran yang ditunjukkan bahwa jalan keselamatan itu harus menyembah diriku? Tunjukkan. Agus, oh Agus. Agus. Mana jawabannya, Gus? Yesus itu jalan keselamatan dan hidup. Nah, jalan yang ditunjukkan Yesus itu mana agar manusia menyembahnya? Gus? Agus? Jawab, Gus. Agus? Agus? Mana jawabanmu? Yesus adalah jalan. Ya, karena itu Kristen menyembahnya. Mana?
Yesus itu bukan tujuan. Yesus itu hanya jalan. Artinya Yesus itu kita ya harus ikuti ajarannya, bukan malah menyembahnya. Ayo Gus, mana dalilnya Gus? Yesus mengajarkan menyembah dirinya sebagai jalan keselamatan dan hidup. Mana coba? Yang mana yang jalan Gus? Ayo, kenapa orang-orang Majusi yang kamu ikuti? Orang Majusi nyembah Yesus, kamu ikut nyembah Yesus. Iblis merasuki orang, kemudian orang itu kerasukan roh. Lalu orang yang kerasukan roh setan itu nyembah Yesus, kamu ikuti juga. Yang saya minta, Yesusnya mana ajarannya kalau dia itu harus disembah. Jalan dan keselamatan yang ditunjukkan Yesus itu adalah manusia harus menyembahnya. Karena yang saya tahu, jalan keselamatan yang hidup itu maksudnya siapa yang mengikuti Yesus, menyembah kepada Allah, mengikuti dia sebagai nabi, maka dia akan mendapatkan keselamatan hidup kekal. Bukan menyembah dia, tapi kalau kau ngotot katakan menyembah dia, berarti kamu pengikut setan. Karena hanya setan yang menyembah Yesus. Di dalam kitabmu itu ada. Ayo, gimana Gus? KO lagi kan? Goblok, lu urusin dulu tuh nabi lu yang ria. Ya. Ayat yang pas tuh, Anisa 142. Mereka berdiri untuk sholat agar dipuji, padahal males. Baca dong catatan hadis tentang nabi lu dan sholat. Yalah, masa kitab sendiri lu gak paham tapi repot ngurusin kitab orang. Aduh, gak usah kamu loncat-loncat di buku pedoman hidupnya umat Islam. Gak perlu karena kamu gak bisa membacanya. Sekarang tunjukkan aja di mana Yesus itu jalan keselamatan hidup, ya harus menyembahnya. Coba tunjuk dalilnya. Iya, kamu ini apa yang kurang jelas? Saya tanya, kamu udah pernah baca Alkitab sampai habis belum? Hah? Tolong jawab dulu itu. Nggak usah sampai habis, satu dalil aja tunjukkan di dalam kitabmu di mana Yesus jalan keselamatan itu ya harus menyembah dia. Silakan. Iya, saya tanya, kamu sudah baca Alkitab belum? Sampai habis. Nggak perlu baca sampai habis, itu pekerjaan saya siang malam. Ya bahkan andai saja kitabmu itu makan udah habis kulahap. Sekarang tunjukkan aja dalilnya, Yesus jalan keselamatan yang hidup itu ya harus disembah. Supaya dapat keselamatan, ya Yesus yang jalan itu ya disembah. Mana dalilnya? Coba tunjukkan. Rasain lo Gus, mencret lo Gus. Agus, mana? Coba, kamu sudah dibantu sama Herni tuh. Herni cuman ketak-ketik, si Agung juga ketak-ketik. Lah kamu juga ikut-ikutan ketak-ketik. Kamu belum menjawab loh. Mana buktinya? Yesus itu jalan keselamatan dan hidup dengan cara disembah. Maka orang yang menyembahnya akan memperoleh hidup yang kekal. Mana ajaran Yesus yang demikian? Silakan. Lah, kok kamu malah ketak-ketik sih? Copas-copas Matius 9 nomor 18 sampai 26 itu kan cuma menceritakan sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun membangunlah dia, mengikuti orang itu bersama-sama dan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang, menjubah menjamah jubahnya dan seterusnya. Lah, mana dalilnya bahwa jalan keselamatan dan hidup itu menyembah Yesus? Mana? Yang kamu tunjukkan itu ada seorang Yahudi, imam rumah ibadat, kemudian datang kepadanya menyembah Yesus. Itu bukan menyembah dalam arti kata menuhankan, itu menghormati Yesus. Karena Yesus itu tabib. Ngerti? Yang saya maksud ini, mana pengajaran Yesus? Ini pengajaran Matius ini. Pengarang Matius bercerita bahwa ada orang datang minta tolong ke Yesus supaya anaknya disembuhkan. Orang itu menghormat, orang itu katanya menyembah menurut terjemahan barunya. Tapi orang gereja bisa kamu kibulin, saya kagak. Yang saya minta, mana ajaran Yesus bahwa menyembah dirinya itu adalah hidup yang kekal? Silakan.
Tolong lu bantuin tuh Ustadz abal-abal lu, Zuma, Zulfikri M. Abbas. Pertanyaan gua sederhana saja. Siapakah yang dapat membangkitkan manusia yang mati di dunia ini dengan sebuah ucapan? Silakan jawab. Nggak usah terlalu jauh, tunjuk aja dulu bahwa jalan keselamatan dan hidup itu, mendapatkan hidup kekal itu harus nyembah Yesus. Mana dalilnya? Tunjukkan pernyataan Yesusnya, silakan. Ya gua tanya, siapa yang bisa bangkitkan orang mati di dunia ini dengan sebuah ucapan? Silakan tunjukkan orangnya. Elia bisa menghidupkan orang mati. Yesus tidak bisa menghidupkan orang mati. Yang bisa menghidupkan orang mati itu Tuhannya Yesus. Ya, Tuhannya Yesus membangkitkan Lazarus melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus berdoa dulu minta kepada Tuhannya, "Ya Bapa, dimuliakanlah namamu." Gimana sih kamu? Sekarang yang saya tanya samamu, hidup kekal itu adalah menyembah Yesus. Mana dalilnya? Silakan. Ayo Zuma, gue tulisin pertanyaan gue biar orang dunia bisa tahu kehebatan lu cuma muter-muter seperti keledai dungu. Ya, mana dalilnya menyembah aku adalah memperoleh hidup yang kekal? Mana, tunjukkan coba. Ya, itu yang penting. Gak usah kamu menutupi kemaluanmu dengan bertanya. Tolo, teriak tolo. Kalau itu, ya ayat-ayat yang lo upload itu bisa bangkitin orang mati lah, bisa menyembuhkan orang sakit lah. Nyatanya, dia kontradiksi dengan Yohanes 5:30. Paham? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Ada Tuhan bilang seperti itu? Jawab. Ayo Gus, mana dalilnya? Memperoleh hidup yang kekal itu kudu wajib nyembah Yesus. Kan sekarang kalian nyembah Yesus. Nah, dasarnya apa kalian nyembah Yesus? Oh, karena Yesus itu jalan keselamatan hidup. Kata siapa harus menyembah dia untuk mendapatkan hidup kekal itu? Justru untuk mendapatkan hidup kekal itu kudu wajib mengimani Yesus itu sebagai utusan. Kalau dia membangkitkan Lazarus, ingat, sebelum membangkitkan dia minta doa dulu kepada Tuhannya. Dan Tuhannya mengabulkan doanya. Kenapa? Karena Yesus itu nabinya. Gimana sih lo? Pakai otak dong mikir. Ya, jangan pakai tempurung lutut. Pakai otak mikir. Yesus itu membangkitkan orang mati bukan karena dari dirinya sendiri, tetapi itu mukjizat dari Allah. Itu pun tidak dipercayai sama Bani Israel. Lawang kamu itu hasil dari penjajah kok percaya ajaran seperti itu. Nah, ini kuncinya di dalam Yohanes 17 nomor 7. Sekarang mereka tahu, Bani Israel tahu bahwa apapun yang ada pada diriku, mujizat-mujizat luar biasa, membangkitkan Lazarus dan seterusnya, semua itu berasal daripadamu. Berarti Allah yang membangkitkan Lazarus, bukan Yesus. Yesus itu hanya perantara saja. Gus, sadar Gus. Oke, sahabat-sahabat sekalian, karena Agus ini sudah tiarap tengkurap salto-salto ya, maka saya pamit dulu. Karena Agus ternyata hari ini nyunsep lagi, seekor penghujat yang selalu maki-maki ya kalau dialog. Ternyata tidak memiliki ilmu apa-apa selain daripada imani saja. Karena itulah para sahabat sekalian, jangan percaya ajaran si Agus ini, ajaran menyembah kepada manusia. Karena sosok Agus yang hanya bisa di dalam An-Nisa ayat sekian, tapi ternyata dia tidak membacanya pun tidak bisa gitu ya. Jadi Agus, itu PR kamu Gus. Tunjukkan dalilnya di mana untuk mendapatkan hidup kekal itu kudu nyembah Yesus dulu ya. Nah, sekarang kamu cebok aja dulu karena saya lihat kamu mencret dari tadi. Oke, teman-teman yang ada di grup ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tolong Agus itu dikawal ke rumah sakit ya. Mencret dia, kasihan. Mencret Nana pula tuh kulihat si penghujat ini ya. Oke kawan-kawan, salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.